Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan intan pariwara kalau di kelas 10 masih di bab keanekaragaman hayati bagian asesmen harian part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, pasangan yang tepat antara jamur dan peranannya dalam tabel berikut adalah. Jadi untuk jamur-jamur di bawah ini yang paling tepat yang pertama kan adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini jamur yang berperan dalam proses pembuatan roti dan juga tape. Nah, pada pembuatan roti, jamur ini akan merombak karbohidrat dalam tepung terigu menjadi gas karbon dioksida dan juga alkohol, ya. Jadi dia benar nih. Lalu gas karbon dioksida akan menjadikan roti mengembang. Sedangkan pada pembuatan tape, Saccharomyces akan merombak gula dalam beras ketan atau singkong. Sedangkan untuk yang fusarium, di situ ada fusarium, itu berperan dalam pembuatan mikroprotein dengan bahan baku glukosa, garam, amonia, dan hara lainnya. Kalau Rhizopus oryzae berperan dalam proses fermentasi kedelai menjadi tempe, jadi untuk pembuatan tempe ya. Kalau Neurospora crassa ini berperan dalam proses pembuatan oncom merah, sedangkan yang Aspergillus venti dan juga Aspergillus soyae ini pembuatan kecap. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat mengenai ciri-ciri organisme tersebut adalah, jadi gambar di soal ini gambar dari protista mirip hewan yaitu Paramecium sp. Nah, ini salah satu dari anggota protista. Kenapa dimasukkan ke dalam protista? Karena dia bisa bergerak atau bersifat mortil, yaitu menggunakan silianya. Jadi spesies ini tidak mempunyai klorofil sehingga untuk memperoleh nutrien dengan cara menyerap molekul organik yang ada di lingkungan sekitarnya. Dia termasuk dalam organisme uniselular yang memiliki inti sel, yaitu dia termasuk eukariotik, memiliki inti sel dan juga bereproduksi secara seksual dan juga dengan cara konjugasi. Oke, jawabannya adalah yang E. Nomor 13, Saprolegnia memiliki struktur tubuh seperti jamur sejati. Meski demikian, organisme tersebut tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok fungi, tetapi masuk ke dalam protista. Pada hal tersebut terjadi karena Saprolena, jadi Saprolegnia maksudnya di sini itu dia hampir memiliki persamaan dengan jamur sejati, yaitu tidak memiliki klorofil, menghasilkan spora, tubuhnya tersusun atas hifa dan tidak bersepta. Tapi si Saprolegnia itu tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok jamur sejati karena memiliki alat gerak berupa flagela. Nah, kalau jamur kan nggak punya flagela. Kemudian dinding selnya termasuk ke dalam susunannya selulosa. Kalau jamur sejati itu susunannya adalah kitin. Nah, jadi karena karakteristik dua itu tadi, makanya si Saprolegnia itu tidak dimasukkan ke dalam kelompok jamur sejati. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14, seorang peneliti mengamati salah satu jenis fungi menggunakan mikroskop. Fungi tersebut mempunyai hifa bercabang-cabang yang terdiri atas stolon, rhizoid, dan ada sporangiofor. Nah, hifa-hifa ini tidak bersekat. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, kemungkinan spesies yang diamati adalah, jadi dilihat dari ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya adalah dia itu punya sporangiofor, hifanya tidak bersekat. Nah, dari kata-kata hifa tidak bersekat itu kalian harusnya udah tahu kalau ini adalah kelompok jamur dari Zygomycotina. Jadi kelompok jamur Zygomycotina ciri utamanya hifanya dia itu tidak disekat, gak ada sekatnya. Nah, contoh dari anggota Zygomycotina itu adalah Rhizopus oryzae. Kemudian untuk yang lainnya di sini itu rata-rata dia memiliki sekat. Jadi yang nggak punya sekat itu Rhizopus oryzae yang fungsinya adalah untuk pembuatan tempe. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15, Ari mengelompokkan beberapa jenis tumbuhan dengan membuat kunci dikotomi seperti berikut. Berdasarkan hasil pengelompokan, contoh tumbuhan X dan Y secara berurutan yaitu, jadi tumbuhan X dilihat dari ciri-ciri dikotominya adalah tumbuhan Gymnospermae, sedangkan tumbuhan Y adalah tumbuhan si monocotyledon.
Nah, jadi gimnosperma itu kan tumbuhan berbiji yang tidak memiliki bunga sejati. Maka di kunci dikotominya adalah 1B dan juga 3B. Nah, kalian bisa amati 1B, 3B. Contoh tumbuhan gimnospermae adalah si melinjo. Kalau yang monokotil itu tumbuhan berbiji yang memiliki bunga sejati serta dia itu memiliki akar serabut. Nah, kunci dikotominya ini adalah 1B, 3A dan 4A. Contohnya adalah tanaman padi. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 16, seorang peserta didik mengelompokkan hewan ke dalam kelompok E dan juga kelompok Y seperti dalam tabel berikut. Nah, di situ kalau X-nya ada kupu-kupu belalang lebah, sedangkan Y-nya adalah cumi-cumi, sotong dan juga gurita. Pengelompokan ciri yang menjadi dasar dari kelompokan tersebut adalah kalau kupu-kupu belalang dan lebah itu dikelompokkan ke dalam kelas insekta karena memiliki persamaan ciri, yaitu kakinya sama-sama 3 pasang. Kalau sedang yang si cumi, sotong dan juga gurita dikelompokkan ke dalam kelas Cephalopoda karena memiliki persamaan ciri, yaitu kakinya terletak di kepala. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 17, perhatikan kunci determinasi hewan berikut. Berdasarkan kunci determinasi tersebut dapat diketahui bahwa, berdasarkan kunci determinasi diketahui kalau hewan A ya, tuh hewan A. Nah, hewan A itu berarti dia berkembang biak secara vivipar sehingga hewan A termasuk ke dalam kelompok mamalia. Lalu si hewan B, sekalian Mimin kasih contoh ya. Hewan A itu kan melahirkan. Contohnya kalau yang di ABC-nya di situ adalah si sapi atau Bos taurus ya nama ilmiahnya. Kalau yang platypus itu contoh hewan mamalia yang berkembang biak secara ovipar bertelur. Jadi platypus itu khusus mamalia yang dia bertelur, cuma itu aja ya. Lalu hewan B itu memiliki ciri-ciri berkembang biak dengan cara ovipar, mengalami fertilisasi eksternal dan juga berkulit sisik. Nah, kalau dari ciri-cirinya maka dia hewan B ini tergolong ke dalam kelompok Pisces. Contohnya adalah ikan nila, Oreocormis itu ikan nila, kemudian hewan C. Kalau hewan C di sini bisa kita lihat ciri-cirinya dia berkembang biak secara ovipar, mengalami fertilisasi eksternal, kulitnya berlendir. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya berarti dia amfibi ya. Contohnya katak pohon atau Rhacoporus itu ya. Rhacoporus itu katak pohon. Susah banget ya namanya katak aja. Lalu hewan D, ciri-cirinya berkembang biak secara ovipar, mengalami fertilisasi secara internal, berkaki 2. Nah, kalau dari ciri-cirinya ini berarti dia adalah kelompok Aves. Contohnya ada itik, kemudian ayam dan lain-lain lah. Nah, ini yang paling tepat adalah yang C. Nomor 18, perhatikan gambar kedua hewan tersebut. Kedua hewan tersebut diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sama, yaitu jadi hewan ini yang hewan pertama itu bulu babi, kalau yang kedua itu bintang laut. Nah, keduanya itu tidak memiliki tulang belakang ya, makanya masuk ke dalam invertebrata. Nah, berdasarkan ciri-cirinya dikelompokkan ke dalam Echinodermata. Kenapa? Karena kakinya itu memiliki sistem kaki ambulakral ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kakinya berduri, kemudian ada ambulakral itu. Kalau kalian nggak ngeh itu apa, coba kalian searching aja di YouTube kaki ambulakral. Nanti akan terlihat secara langsung gimana sistem kakinya itu. Oke. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Nomor 19, contoh produk bioteknologi berikut yang memanfaatkan bakteri dalam proses pembuatannya adalah, jadi kalau yang prosesnya bioteknologi yang melalui bakteri itu adalah proses pembuatan tempoyak ya. Tempoyak durian itu bakterinya adalah Pediococcus. Bisa juga pakai bakteri Lactobacillus juga. Kalau pembuatan mentega juga bakteri ya, dia pakai Streptococcus lactus. Jadinya di sini jawabannya adalah yang E, tempoyak dan juga mentega. Kalau tempe pakai jamur ya, kecap juga pakai jamur, tape juga jamur. Jawaban yang paling tepat adalah yang E.
Nomor 20, salah satu bentuk inovasi teknologi bioteknologi secara konvensional yang memanfaatkan peran bakteri di bidang lingkungan yaitu pengolahan limbah. Pernyataan yang tepat mengenai inovasi teknologi tersebut adalah jadi untuk pengolahan limbah dengan memanfaatkan peran bakteri itu salah satu bentuk inovasi teknologi secara bioteknologi konvensional. Nah, salah satu bakteri yang berperan dalam penggunaan limbah adalah Methanobacterium. Bakteri ini dapat menguraikan limbah organik dan anorganik menjadi gas metana dan juga hidrogen. Lalu gas metananya untuk apa? Untuk biogas itu tadi. Maka jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.